Selamat pagi. Selamat bertemu kembali ya. Nah, Ibu ini membawakan dua mata pelajaran di kelas kalian. Yang pertama itu adalah sejarah Indonesia dan yang kedua itu adalah sejarah peminatan. Nah, kita lihat apa saja yang kita pelajari dalam sejarah peminatan. Yang pertama itu adalah yang perlu kita pelajari dalam bab pertama itu adalah manusia dan sejarah. Nah, tujuan kita mempelajari manusia dan sejarah di sini adalah kalian dapat menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Yang kedua, menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Jadi materi-materi ini masih ada kaitannya dengan materi pengantar sejarah Indonesia. Itu kalian bisa melihat. Yang pertama itu adalah kita harus ketahui dulu apa itu pengertian sejarah. Nah, pengertian secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Sedangkan pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Herodotus. Menurut Herodotus bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi melingkar atau melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Itu menurut Herodotus. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, dia menjelaskan bahwa sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Lalu, menurut Sartono Kartodirjo, bahwa sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Sedangkan secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan atau sejarawan. Lalu menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, kalau kita lihat pengertian sejarah menurut dari berbagai para ahli atau para tokoh, kita bisa simpulkan bahwa sejarah itu adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah diuji. Lalu, kita melihat bagaimana peranan manusia dalam sejarah. Berikutnya. Nah, di sini kita lihat manusia menjadi penggerak sejarah. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa itu adalah peranan manusia dalam sejarah itu sangat penting. Mengapa? Karena dia sebagai penggerak utama dalam peristiwa sejarah tersebut. Seperti gambar di samping, kalian lihat gambar kiri kanan itu adalah James atau penemu mesin uap, Thomas Alva Edison penemu lampu pijar, dan Niels Bohr penemu partikel atom.
Jadi orang-orang inilah yang mempengaruhi gerak sejarah tersebut yang dilakukan oleh para ahli. Kedua itu adalah kita melihat contoh peranan manusia dalam sejarah. Bisa kita lihat contoh di negara kita sendiri itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi mereka ini adalah sebagai penggerak utama dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa nggak kalian menjelaskannya mengapa dikatakan sebagai penggerak utama dalam sejarah? Itu yang buat kalian ini ya. Lalu setelah kita mengetahui pengertian sejarah tersebut, kita masuk dalam konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nah, konsep waktu dalam sejarah mencakupi 4 hal. Ada yang dinamakan dengan perkembangan, ada yang dinamakan kesinambungan, ada yang dinamakan pengulangan, dan yang satunya itu adalah perubahan. Nah, ini adalah pengertian perkembangan, konsep dalam kehidupan manusia. Perkembangan itu bisa kita lihat suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja. Itu kalau perkembangan. Nah, di samping ini contoh dari proses perkembangan. Perubahannya itu salah satunya itu penggunaan kapak pada masa praaksara atau perkembangan dari masa ke masa, dari zaman Belanda sampai ke zaman sekarang, atau kita bisa lihat perkembangan penggunaan teknologi, misalnya dari telepon rumah sekarang sudah bisa kita menggunakan Android. Yang kedua itu adalah ada yang dinamakan dengan kesinambungan. Kesinambungan tersebut suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Nah, contohnya di sini misalnya praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Kesinambungan itu bisa kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat itu, contohnya itu adalah gotong royong. Gotong royong itu kan sudah ada sejak dulu hingga sampai sekarang kita bisa merasakan namanya bekerja secara gotong royong. Itu adalah yang dimana tadi itu adalah tidak melahirkan kondisi yang baru, tetapi tetap diwariskan atau yang dianggap baik oleh suatu masyarakat. Yang berikutnya itu adalah pengulangan. Nah, pengulangan ini artinya itu adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya, terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Ingat, fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Nah, contohnya di sini Bu Guru ambil pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Paham ya? Lalu yang ketiga itu ada perubahan. Perubahan itu adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Misalnya di sini, Tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia I, perang merupakan salah satu faktor perubahan. Jadi mereka melakukan taktik perang, jadi adanya perubahan menuju reformasi baru atau dikenal sebagai gerakan reformasi. Lalu, bagaimana kita bisa melihat perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia?
kita bisa bedakan bahwa perubahan itu adalah kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Dan keberlanjutan itu suatu keadaan yang telah berlangsung lama, yang berlangsung secara garis lurus. Jadi bisa lihat ya, kalau perubahan bisa dia dari masa ke masa, misalnya dari masa yang dulu ke masa yang akan sekarang. Itu melewati berbagai perubahan, ada yang menurun dan ada pula yang naik. Kalau keberlanjutan itu tadi suatu keadaan yang telah berlangsung lama, yang masih berlangsung sampai sekarang. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini penjelasannya Bu Guru sampai di sini dulu. Silakan kalian mengerjakan tugasnya, dan untuk materi selanjutnya tentang bagaimana keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Oke, pesan Ibu tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Smakers, go for win.